Tiga petugas penanganan COVID-19 Puskesmas Sememi, Surabaya, Jawa Timur mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat bertugas. Pakaian hazmat yang mereka kenakan dilumuri tinja oleh istri pasien COVID-19. Perlakuan kurang menyenangkan menimpa petugas Puskesmas Sememi, yakni perawat, pengemudi, dan seorang petugas Linmas di Rusun Bandarjo, Surabaya. Istri pasien COVID-19 yang menolak suaminya dievakuasi mengambil tinja dan melumurinya ke pakaian hazmat yang dikenakan petugas saat sedang mengangkat pasien. Namun petugas puskesmas tetap sabar dan tidak melawan. Mereka juga tidak menuntut keluarga pasien. Menghadapi orang-orang seperti ini, intinya kita kan menolong. Ya. Kalau dapat dilakukan gitu ya harus sabar. Mulai hari ini pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat memberlakukan pembatasan jam operasional sektor usaha hingga pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Aturan ini diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hingga sore ini, suasana di salah satu pusat keramaian Kota Bekasi, yakni di kawasan Galaksi, masih tampak normal. Rencananya setelah pembatasan jam operasional usaha ini diberlakukan, pihak Satpol PP akan melaksanakan patroli di pusat-pusat keramaian. Usaha yang dibatasi jam operasionalnya antara lain tempat hiburan, restoran, hingga pasar tradisional dan modern. Aturan pemberlakuan jam operasional di Kota Bekasi terdapat dalam maklumat Wali Kota Bekasi. Dan pemirsa, seperti apa pembatasan jam operasional sektor usaha di Kota Bekasi, Jawa Barat? Sudah ada Kevin Takan dari kawasan Galaksi di Bekasi. Kevin, sejauh ini seperti apa situasi jelang pembatasan jam operasional pukul 18 waktu Indonesia Barat? Ya, Abe, Anissa, dan pemirsa, memang pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan aturan baru yang mana adanya pembatasan jam operasional bagi tempat-tempat usaha yang ada di Kota Bekasi. Di mana aturan ini tertuang dalam maklumat Wali Kota Bekasi nomor 440/6086 tentang kepatuhan penerapan protokol kesehatan terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi. Dan memang untuk maklumat ini beberapa poin yang cukup mencuri perhatian saya, terutama kami tim liputan, di mana adanya pembatasan jam operasional di Kota Bekasi, tepatnya tempat-tempat usaha. Di antaranya adalah tempat atau fasilitas usaha jasa pariwisata, kemudian tempat hiburan, kemudian pasar tradisional dan juga pasar modern, serta adanya kegiatan usaha dan perdagangan serta jasa. Di mana ini tempat-tempat ini nantinya akan dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 6 sore saja. Dan memang bila kita merinci lebih dalam lagi, di mana seperti tempat hiburan, seperti kafe, kemudian restoran, tempat makan, ini juga akan dibatasi jam operasionalnya. Selain itu juga seperti sarana olahraga, tempat kebugaran, dan juga kolam berenang, ini pun juga ikut dibatasi jam operasionalnya. Dan juga ini ada yang sedikit mencuri perhatian kami juga, bahwa bila mana tadinya bisa beroperasi selama 24 jam, walaupun ini keterangannya resmi, tapi juga tetap dibatasi sampai pukul 6 sore saja. Abe, Anissa, berdasarkan pantauan kami di daerah Ruko Bekasi ini, tepatnya di depan kantor Kecamatan Bekasi Selatan, ini masih cukup ramai. Berdasarkan pantauan kami ini masih banyaknya ruko-ruko yang buka begitu. Dan kami sempat bertanya bahwa ini mereka belum tahu sebenarnya tentang aturan ini, tentu masih menjadi sosialisasi lebih banyak lagi dari pemerintah Kota Bekasi. Dan rencananya ini pembatasan hanya berlaku hingga 7 Oktober mendatang. Abe dan Anissa. Terima kasih, Kevin, laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Pasca viral video kerumunan orang di wisata air Hairos, Deli Serdang, polisi periksa 7 saksi dari pengelola. Pemerintah Kota Medan menutup lokasi wisata hingga waktu yang tidak ditentukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui gugus tugas mendatangi dan menutup lokasi wahana air. Terdapat pelanggaran jumlah pengunjung yang melebihi batas aman sesuai protokol kesehatan. Tercatat 700 pengunjung melebihi dari jumlah yang diizinkan,
yaitu 200 orang. Penutupan wahana air ini terhitung hari ini hingga batas waktu yang belum ditentukan hingga pemeriksaan polisi selesai. Ditemukan oleh kami bersama itu adalah jumlah di satu tempat itu ada sekitar 200 orang, tapi sampai 750 orang. Sehingga ini sudah melanggar aturan-aturan yang tertata di dalam Perda maupun surat dari Gubernur Sumatera Utara. Pak, untuk sanksi pemilik Pak, apa berpotensi sebagai tersangka Pak? Dalam Yang bersangkutan sekarang kita tutup sambil menunggu perintah lebih lanjut. Video pesta kolam di Hyros Waterpark Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi sorotan masyarakat pasca viral di media sosial. Warga memenuhi kolam renang dan asik berjoget mengikuti musik tanpa memperdulikan anjuran protokol kesehatan. Mereka terlihat tak menjaga jarak ataupun menggunakan masker. Pemerintah secara resmi menetapkan harga batas tertinggi tes swab mandiri untuk masyarakat sebesar Rp900.000. Selama ini biaya swab tes dipatok hingga jutaan rupiah. Batas tertinggi biaya pengambilan swab dan pemeriksaan real-time PCR mandiri yang bisa kami pertanggungjawabkan untuk ditetapkan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp900.000. Jadi Rp900.000 ini termasuk biaya pengambilan swab sekaligus juga dengan biaya pemeriksaan real-time PCR-nya. Jadi dua komponen ini disatukan dengan biaya totalnya Rp900.000. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tidak hanya berasal dari sumbangan masyarakat, lembaga pemerintahan pun mempercayakan bantuannya untuk disalurkan melalui MNC Peduli. Badan Rohani Kristen dan Katolik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyalurkan donasi untuk masyarakat terdampak COVID-19 melalui MNC Peduli. Berpengalaman dalam penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi alasan utama bagi badan di lingkungan Kemenparekraf ini untuk mempercayakan distribusi bantuan kepada MNC Peduli. Donasi diterima secara simbolis oleh Ketua MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo, di Gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ya, tentunya harapannya ke depannya akan lebih banyak orang lagi mungkin perorangan ataupun organisasi ataupun perusahaan gitu ya yang mau ikut serta untuk memberi dan membagi dalam kapasitas mereka masing-masing. Kita bisa melakukan pengkuatan masyarakat untuk bisa mereka melalui masa-masa susah di era COVID seperti ini. Itu saja dari kami sebenarnya. Sejak corona mewabah di Indonesia, MNC Peduli tidak pernah putus menyalurkan bantuan kepada masyarakat maupun tenaga medis, baik dalam bentuk kebutuhan pangan, alat kesehatan, serta kebutuhan lainnya. Donasi yang diberikan tidak lepas dari bantuan dermawan baik individu maupun instansi yang mempercayakan donasi melalui MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda, jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan
bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.